Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana kumaha damang. Alhamdulillah teman-teman, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan. Teman-teman, hari ini kita belajar mengenai kecap rundayan. Apa sih kecap rundayan itu? Kecap rundayan nyaeta kecap nu geus make rarangken. Jadi kecap rundayan itu adalah kata imbuhan. Rarangken itu adalah imbuhan ya. Rarangken aya 5. Hiji rarangken hareup atau awalan, rarangken tengah atau sisipan atau infix ya. Kemudian rarangken tukang akhiran, rarangken barung. Rarangken barung itu adalah imbuhan yang dipakai secara bersamaan agar memiliki fungsi dan arti serta kata yang berbeda. Jika salah satu imbuhan dihilangkan, maka kata itu tidak akan memiliki arti lagi. Jadi rarangken barung itu menambahkan 2 atau lebih suku kata ke dalam kata dasar ya. Contohnya camat diberi rarangken hareup ka dan diberi rarangken tukang an jadi kecamatan. Dan jika dihilangkan huruf atau suku kata awal atau suku kata akhirnya salah satunya dihilangkan, maka tidak akan memiliki arti lagi. Kacamatan, kaknya dihilangkan jadi matan, itu kan tidak ada artinya. Atau annya, akhiran annya dihilangkan menjadi kacamat, itu juga tidak memiliki arti. Nah, yang kelima adalah rarangken gabung. Sama, rarangken gabung juga menambahkan 2 atau lebih suku kata ke dalam kata dasar. Hari ini kita akan belajar mengenai rarangken tengah. Apa sih rarangken tengah itu? Rarangken tengah nyaeta rarangken nu teu ngarobah kana kecap asalna jeung ngabogaan harti loba. Jadi sisipan atau infix adalah imbuhan yang tidak merubah kata dasarnya dan memiliki arti banyak atau berulang. Nah, rarangken yang pertama adalah rarangken ar atau al. Rarangken ar atau al itu ada 2 cara menambahkannya. Yang pertama disisipkan di tengah, yang kedua menambahkan di awal suku kata, di awal kata dasarnya. Nah, bagaimana yang menyisipkan di tengah? Biasanya yang menyisipkan di tengah itu kata dasarnya ini memiliki huruf awal konsonan. Contohnya belah. Diberi rarangken tengah ar jadi bareulah, artinya yang banyak, yang belah-belahnya itu banyak. Ngocor diberi rarangken tengah al jadi ngalocor, banyak yang mengalir. Nah, rarangken tengah pindah ke hareup lamun kecap asalna ngabogaan huruf mimitina tina huruf vokal. Jadi rarangken tengah itu bisa pindah ke depan apabila kata dasarnya ini memiliki huruf awal dari huruf vokal. Contohnya ulin diberi rarangken hareup rarangken tengah ar jadi arulin. Amis aramis, ateul jadi arateul. Arulin ini jadi banyak ya, artinya anak-anak bermain. Kalau ulin itu hanya untuk 1 orang, tetapi kalau arulin banyak anak-anak yang bermain. Amis juga hanya untuk 1 buah saja, tetapi kalau aramis berarti manis-manis buahnya itu ya. Ateul itu gatal, tetapi kalau arateul jadi gatal-gatal ya. Nah, yang kedua adalah rarangken tengah Rarangken tengah nyaeta rarangken anu ngabogaan harti keureumeujeuhna. Jadi sisipan itu adalah imbuhan yang memiliki arti sedang atau saatnya atau sedang-sedangnya. Contohnya gading, gumading, sedang mengkal. Jadi antara mentah, misalkan buah keureumeujeuhna gumading. Jadi mangga itu sedang tengah-tengah ya, antara mentah dan matang, sedang mengkalnya. Kemudian jeneng diberi rarangken tengah jadi jumeneng, sedang berjaya. Betah
menjadi bumetah karena diberi rerangken tengah kerasan atau betah tinggal di suatu tempat. Nah, rarangken tengah yang ketiga adalah rarangken tengah in. Nyata rarangken anu ngabogaan harti geus pasti. Jadi sisipan in adalah imbuhan yang memiliki arti yang sudah pasti. Contohnya, rarangken tengah in ini adalah kata pasti diberi rarangken tengah in menjadi pinasti, sudah pasti ya. Geus pinasti panggih, sudah pasti bertemu. Pinanggih berasal dari kata dasar panggih, bertemu ya. Pinanggih berarti sudah pasti bertemu. Panggih itu artinya bertemu. Jadi kalau diberi rarangken tengah in menjadi pinanggih, sudah pasti bertemu. Pilih diberi rarangken tengah in jadi pinilih, sudah terpilih, yang terpilih gitu kan. Seperti Bima putra Bima itu kesatria yang terpilih. Pinilih sudah terpasti terpilih kesaktiannya. Tulis diberi rarangken tengah in menjadi tinulis atau suratan atau takdir ya. Geus tinulis tinu maha kuasa, geus titis tinulis tinu maha kuasa, sudah suratan atau sudah takdir dari yang maha kuasa. Nah, demikianlah teman-teman penjelasan dari Bu Leni hari ini. Tugas hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, kerjakan latihan 5 halaman 70. Jangan sampai salah mengirimkan latihan dan salah mengirimkan halaman. Teman-teman simak dulu video pembelajarannya ya. Jangan asal mengisi. Jangan seperti minggu-minggu kemarin mengumpulkan tetapi ketika diperiksa dari 10 soal tidak ada satupun yang benar ya teman-teman. Kerjakan dengan sungguh-sungguh, perhatikan baik-baik apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Leni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.